kan kalau di sepak bola profesional itu kan hukumannya uang. Iya. Hal yang seperti itu harus masuk di Gua tim Anda, gua harus pakai kaos utama gitu. Nah, ini yang menurut saya lalai atau luput dari manajemen Rans Nusantara. Klub profesional minimal harus punya kaosnya kiper Persikabo sama dengan tim Persibaya. Persis warnanya sama. Nah, ini kan kejadian nih. Nah, hal-hal yang seperti itu. Gita Wirjawan, ya kan, Arema. Habis-habisan duitnya, tapi kemudian tidak diakui sebagai pemilik Arema. Nah, jangan sampai ini terjadi di sepak bola kita sekarang ini yang sudah masuk anak-anak muda yang punya semangat baru, tapi kemudian tidak paham sehingga dikerjain sama. Yo, sepak bola dan musik adalah Cocomeo Channel. Peace. Bravo, Cocomeo Channel. Saya Erwiantoro bersama partner saya yang masih bawel dan selalu mengkritisi, karena takdir kita berdua ini selalu mengkritisi karena basic kita jurnalis. Jadi silakan dihujat, silakan dicintai, silakan dibenci. Kita tetap aja asik-asik seperti di Kute, Bali, ya. Mal, ini ada yang asik nih, Mal. Di minggu pertama ini, Liga Indonesia musim ini, itu ada yang menurut saya nih nggak profesional nih. Ya, mungkin karena klub baru kali ya. Ini ada peristiwa. Itu ketika Rans Nusantara datang ke Stadion Jatidiri, Semarang, menghadapi tuan rumah PSIS. Ini jersey-nya ada selotip gitu loh di sebelah kanan. Menurut Rahmat Darmawan, pelatihnya, mendadak harus dikirim pagi itu juga, sehari sebelumnya, sehingga pagi hari masuk Semarang dengan kostum yang lama, di mana yang ditutup itu adalah produk yang sudah tidak bekerja sama lagi dengan Rans. Ini kan menurut Cocomeo Channel ini kan nggak profesional. Kalau mau belajar membangun klub sepak bola profesional, itu kan harus belajar sama klub-klub luar negeri. Tinggal mencontek kok, gampang sekali. Kalau jersey di zaman sekarang itu pasti ada 3, gitu ya. Nah, kemarin itu 2 nggak diterima semua nih, karena warnanya mirip dengan PSIS Semarang. Nah, untuk membangun klub sepak bola profesional, ini anak muda nih. Coba Mal, sebutin aja nih, apa aja sih yang harus dilakoni sama klub sekelas Rans Nusantara maupun Dewa United nih nanti. Yang pertama, kita sejatinya berharap besar terhadap generasi baru yang masuk di sepak bola kita, ya, anak-anak muda gitu kan, seperti Raffi Ahmad di Rans, kemudian Arema Gilang Juragan 99, kemudian di Persis Solo ada Kaisang gitu kan, kemudian Borneo FC ada Nabil Hussein, anak-anak muda. Dewa United juga anak-anak muda, isinya hadirnya anak muda. Kita berharap menghadirkan suasana baru dan atmosfer baru serta progresivitas dalam membangun industri sepak bola Indonesia. Tapi baru saja kemudian pertandingan awal kita sudah dibikin tertawa gitu kan, tertawa. Loh, kok ada pertandingan bola Liga 1 kompetisi profesional tertinggi di Indonesia kaosnya pakai isolatif gitu kan. Kenapa nih gitu kan? Nah, ternyata problemnya adalah ketika di pertandingan tandang, saya melihat Rans Nusantara ini tidak siap. Sebenarnya yang tidak siap bukan cuma Rans Nusantara, PSSI dan LIB juga sebenarnya tidak siap. Semua dibuat terburu-buru gitu kan. Termasuk verifikasi stadion. Verifikasi stadion juga terburu-buru, semua terburu-buru, yang penting jalan gitu. Sehingga kemudian budaya ini pun terbawa di level klub gitu kan. Menjadi klub profesional sebenarnya cuma simpel, dari AFC sendiri hanya mensyaratkan 5. Yang pertama adalah infrastruktur, stadion, yang kedua legalitas gitu kan. Yang ketiga finansial, keuangan, nggak perlu diragukan lagi. Aspek sporting, pembinaan usia muda, yang terakhir SDM.
Nah, SDM ini yang lemah di Raffi Ahmad, Ran Nusantara menurut saya, di mana manajemen lupa bahwa mereka harus melakoni laga tandang melawan PSIS gitu. Harusnya kan orang yang sudah lama berkecimpung di bola paham bahwa PSIS seragam utamanya pasti biru karena dia main di kandang. Nah, ketika dia main di kandang, Rans harusnya menyiapkan kaos tandangnya yang warnanya berbeda gitu kan. Nah, Rans datang ke Semarang dengan membawa kaos tim home-nya yang warnanya ungu dengan ada merah-merahnya. Nah, ketika manajer meeting terjadi atau dilakukan, jelas ditolak. Kenapa? Karena warnanya hampir mirip dengan PSIS yang warna biru. Dan Rans diminta pakai kaos kedua gitu kan. Kaos kedua ternyata dia tidak bawa gitu. Nah, selain tidak bawa juga tidak lengkap, belum jadilah istilahnya. Akhirnya memakai kaos yang sebelumnya dipakai di musim sebelumnya atau di partai Tropeo kemarin gitu kan. Sehingga Piala kemudian Presiden kemarin. Iya, artinya ada sponsor-sponsor yang sudah tidak bekerja sama, yang tidak dipakai gitu kan. Sebenarnya sih bisa PSIS kalau mau ini, ya udahlah, kalau nggak bawa, kalau mau cincai gitu kan, kalau nggak bawa, ya udah kita pakai kaos putih PSIS-nya, situ pakai kaos, kan sebenarnya bisa gitu. Tapi kan itu tidak dilakukan karena gua tim andang, gua harus pakai kaos utama gitu. Nah, ini yang menurut saya lalai atau luput dari manajemen Rans Nusantara. Ya seperti tadi Mbak Coco katakan, klub profesional minimal harus punya 3 kaos. Kaos kandang, tandang, dan kaos alternatif gitu kan. Untuk jaga-jaga jangan sampai kemudian terjadi kaos yang sama di lapangan gitu kan. Dan ini disiarkan langsung lagi kan. Artinya ya mohon maaf kalau ini sebenarnya menjatuhkan nama besar Raffi Ahmad gitu. Orang yang sudah dianggap nomor 1 lah di dunia entertainment. Tapi ketika masuk di bola justru pertama main sudah grogi. Ini di handphone ada nih yang ngasih Japri. Ini Raffi Ahmad ini punya duit nggak sih? Kok bikin kostum aja nggak bisa gitu kan? Dia kan hal yang seperti ini kan mungkin canda, mungkin serius. Aku nggak nanggepin gitu. Itu terjadi kan? Ya wajar saja kalau kemudian orang berkata gitu, bisa jadi itu guyonan, bisa juga itu nyindir gitu kan. Yang kalau bicara uang mah semua pengelola klub di Indonesia itu bisa. Kalau Raffi Ahmad bisa kalah lah. Dia bisa sekali ngomong 15 detik aja bisa menghasilkan uang miliaran gitu kan. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Yang menjadi lemah di sini adalah manajemennya. Nah, manajemennya ini yang harus kemudian banyak belajar bagaimana mengelola klub profesional gitu kan. Salah satunya ya bagaimana menyiapkan kaos tandang bahkan kalau latihan. Bukan cuma Rans ya, musim lalu misalnya ada kasus musim lalu di mana ada regulasi yang menyebut kaos latihan tidak boleh sama dengan kaos tanding. Dan itu terjadi di Persela gitu kan, di mana kaos tanding dengan kaos latihan sama, padahal itu ada di regulasi. Artinya mereka tidak baca regulasi gitu. Nah, ini jangan juga sampai terjadi. Yang kedua, tidak boleh sama kaos kiper dengan kaos lawan. Begitu juga kaos kiper dengan kaos wasit gitu. Tapi ini sering terjadi. Artinya manajer meeting kadang kemudian lalai untuk menjalankan aturan yang sudah dibuat gitu. Ini contoh nih. Tadi ada aturan bahwa kaos kiper tidak boleh sama dengan kaos lawan. Iya. Waktu Persibaya melawan Persikabo, ini kejadian nih. Coba lihat lagi nih. Kaosnya kiper Persikabo sama dengan tim Persibaya. Persis warnanya sama. Nah, ini kan kejadian nih. Nah, hal-hal yang seperti itu menurut Akmal nih, kan kalau di sepak bola profesional itu kan hukumannya uang. Iya. Hal-hal yang seperti itu harus masuk di klausal-klausal bab-bab untuk hukuman nggak sih? Harusnya ada gitu kan, dan harusnya mendapat hukuman gitu. Tapi kemudian dianggap menjadi lumrah karena sebenarnya kesalahan terjadi ketika di technical meeting gitu kan, di manager meeting gitu. Artinya manager meeting cuma formalitas dilakukan sehingga kemudian lupa. Oh, manager meeting itu biasanya kan kaos yang mau dipakai itu dipajang gitu kan. Nah, seharusnya misalnya match komisioner atau perwakilan dari LIB yang ikut dalam manager meeting itu bisa melihat, menganalisa, wah ini kaosnya sama nih, ini nggak bisa nih, harus diganti nih, kan harusnya seperti itu. Dan itu yang tidak dilakukan kadang-kadang, dianggap formalitas saja, udah besok tanding gitu kan, selesai. Jangan-jangan orang-orang yang disuruh sama PT LIB sama pemilik-pemilik klub itu nggak tahu artinya technical meeting. Jangan-jangan gitu loh. Ya bisa jadi gitu kan. Karena beberapa kali hasil technical meeting justru terjadi di lapangan pelanggaran. Misalnya kan paling gampang kalau kita punya kaos kiper itu
pakai warna-warna yang kontras, warna-warna stabilo gitu kan, yang nggak mungkin sama wasit di lapangan, nggak mungkin juga sama dengan kaos tim lawan gitu. Ya, ini di level SSB aja sudah belajar kayak gitu. Jadi kalau bikin kaos kiper itu warna-warna stabilo, pink gitu kan, hijau stabilo, biru stabilo dan sebagainya, sehingga kemudian tidak akan mungkin sama dengan kaos wasit yang biasanya kuning atau hitam atau dengan kaos tim lawan gitu. Nah ini kan harus dibiasakan. Jadi kita harus punya kaos kiper minimal 3 juga kalau kemudian dan harus dibawa ketika tandang. Kenapa? Jangan sampai kemudian pas manajer meeting tidak terbawa seperti yang dilakukan Rans Nusantara, sehingga pada gilirannya tuan rumah juga nggak mau ngalah. Ya harus akhirnya bagian dari sewer adalah mereka harus pakai kaos yang sedikit berbeda gitu. Dan untungnya ketika dikasih sewer itu, ya Rans Nusantara bermain jadi lebih gila gitu kan. Akhirnya mampu menahan imbang PSIS Semarang 1-1. Nah ini perlu menjadi perhatian buat seluruh peserta klub Liga 1. Apalagi ini kan semua ditayangkan di televisi gitu kan. Jangan sampai kemudian hal-hal sepele yang dianggap dianggap biasa saja dan dianggap lumrah gitu kan. Padahal hal sepele ini yang harus diperhatikan kalau mau menjadikan industri sepak bola kita ini punya nilai yang menjual gitu. Ada solusi lain nggak nih Mal untuk anak-anak muda nih supaya dia nggak bakar duit nih? Mereka kan nih baru pertama nih. Betul. Kalau di Liga 2 masih wilayah lah. Artinya pertarungan nggak ketat lah. Kalau di Liga 1 ini kan home and away. Betul. Terus dia nggak pernah tahu masih ada kartel sepak bola nasional yang bisa mempengaruhi juara sama degradasi nih. Dia kan belum mengalami, baru musim ini. Nah, sarannya Akmal seperti apa? Iya, kalau kita lihat ini kan sebenarnya kita udah punya pengalaman. Ini yang kedua kali terjadi gitu. Di mana ada anak presiden, ada anak menteri, gitu kan, ada pengusaha yang kemudian mengelola klub bola. Dulu ada anak Pak Harto yang mengelola Arseto Solo, gitu kan. Ada pejabat seperti Yusuf Kala, Makassar Utama gitu. Ada pengusaha-pengusaha besar yang mengelola sepak bola seperti misalnya Warna Agung, pemilik klubnya, Benny Mulyono, kemudian ada Pending Emas gitu kan, dan yang lainnya gitu kan, pengusaha-pengusaha terlibat di sepak bola kita. Tapi karena ekosistemnya kotor, akhirnya semua pada mundur teratur semua. Bubar jalan karena pengaturan skor dan kartel itu yang dibangun di sepak bola kita, sehingga Galatama hancur lebur dan akhirnya bubar begitu saja. Itu yang terjadi, dan jangan sampai sekarang seperti itu. Ada anak presiden ngelola Persis Solo sekarang gitu kan. Ada Sultan, Raffi Ahmad, selebritis yang ngelola. Kemudian juga ada anak-anak muda, Gilang, kemudian Borneo FC, Nabil Hussein. Ini kan potensi jangan sampai kemudian mereka kapok di bola kita karena tidak dibina dengan benar gitu kan. Ada Erick Thohir yang seolah-olah nggak punya klub tapi bisa mempengaruhi klub banyak di Indonesia. Nah itu dia kan. Nah jangan sampai kemudian ini menjadi bumerang masuknya mereka, tapi kemudian tengah jalan mereka kapok. Ini kan pernah terjadi di kita gitu kan. Sekarang yang terakhir Prilly Latukonsina ini kapok ngelola Persis Kota Tangerang dan udah menyatakan mundur untuk tidak mengelola Persikota Tangerang. Kita kehilangan satu aset lagi tuh kan. Siar Sitorus. Gila itu. Ngurus PSMS dikerjain, ngurus Produta dikerjain. Gita Wirjawan, ya kan, Arema. Habis-habisan duitnya, tapi kemudian tidak diakui sebagai pemilik Arema. Nah, jangan sampai ini terjadi di sepak bola kita sekarang ini yang sudah masuk anak-anak muda yang punya semangat baru, tapi kemudian tidak paham sehingga dikerjain sama orang-orang yang yang sudah katam dalam sepak bola gitu kan. Di Liga 2 misalnya masih ada Atta Halilintar yang potensial, jangan sampai kapok juga nantinya. Ternyata mereka keluar uang banyak, mereka rela dibully oleh supporter, oleh netizen, tapi kemudian dikerjain hanya karena tidak nurut apa kata Godfather di atas. Nah, ini problem bola kita. Bagaimana mau profesional kalau ternyata profesionalisme itu tergantung di bawah meja. Adios Cocomeo Channel.